pagi. Perkenalkan, nama saya Jikri. Perkenalkan, nama saya Seri. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Tentang pengerjaan ejaan. Tidak. Nggak tahu. Makanya disimak. Pengerjaan ejaan menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ejaan adalah kaidah cara menambahkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Pada tahun 2019 dalam buku konsep Dasar Bahasa Indonesia karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Pada tahun 2020 mengutip dari buku esai penerapan ejaan bahasa Indonesia karya Widya Fitriyanti, yang dimaksud ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa yang tepat. Ejaan yang sudah diresmikan. Yang pertama, ejaan part of petition. Yang kedua, ejaan Swewandi. Dan yang ketiga, ejaan yang disempurnakan. Yang terakhir, pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Ada yang tahu nggak abjad itu apa? Huruf. Apa? Contohnya. Abjad itu jumlahnya berapa? 26. Sebutkan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya benar ya. Abjad itu adalah huruf dari A sampai Z yang berjumlah 26. Nah terus yang kedua ada penulisan huruf vokal. Ada yang tahu huruf vokal itu berjumlah berapa dan apa aja? Ada yang tahu nggak? Nggak ada tak? Huruf vokal itu jumlahnya ada 5 ya. Yang pertama A, kedua I, ketiga U, E, dan O. Terus yang ketiga ada penulisan huruf konsonan. Ada yang tahu huruf konsonan itu apa? Huruf konsonan itu huruf selain huruf vokal, huruf abjad selain huruf vokal. Jadi huruf konsonan itu huruf abjad, tapi tuh yang bukan A, I, U, E, O. Ada yang tahu apa aja berarti? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah sekarang ada penggunaan huruf gabungan vokal, yaitu 2 huruf vokal yang diucapkan secara bersamaan. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Apa? Ya, contoh katanya apa? Pandai. Aku masa pandai. Kalau pandai itu AI ya. Nah, contohnya pandai. Nah, AI ini adalah 2 huruf vokal yang diucapkan secara bersamaan. Kan ini A huruf apa? Vokal kan? I juga huruf vokal. Jadi, yaitu 2 huruf vokal yang diucapkan secara bersamaan. Nah, selanjutnya ada penggunaan huruf gabungan konsonan.
dua huruf konsonan yang diucapkan secara bersamaan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Kalau malam itu banyak apa sih? Nah, nyamuk itu adalah contoh kata dari penggunaan huruf gabungan konsonan. Nyamuk. N sama Y kan dua huruf konsonan yang diucapkan secara bersamaan ya. Nah, selanjutnya ada penggunaan huruf kapital. Ada yang tahu huruf kapital? Ada yang tahu Pak? Contoh penggunaan huruf kapital seperti apa? Contoh aja ya langsung di sini. Aku pergi ke pasar. Ini kan kalimat ya. Nah, A ini adalah penggunaan huruf kapital yang benar. Kalau semisal kayak gini, A salah ya. Karena ini di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Materi selanjutnya yaitu penulisan kata. Sebelumnya ada yang tahu penulisan kata bagaimana? Nah, penulisan kata itu ada dua. Yang pertama kata dasar. Nah, sebelumnya ada yang tahu kata dasar? Belum. Kata dasar itu kata yang menjadi dasar bentukan. Belum ada kata imbuhan ya. Nah, contohnya kata dasar itu belum ada campur imbuhannya. Nah, di sini kata dasar berarti di sini makan. Contohnya itu makan, belum ada kata imbuhannya. Di sini yang kedua ada kata turunan. Kata turunan itu sama saja dengan kata imbuhan. Ada yang tahu kata imbuhan? Ada kata imbuhan yang di awal, ada kata imbuhan yang di tengah-tengah, dan ada kata imbuhan yang di akhir ya. Contoh kata turunan. Nah, di sini ada contoh makanan. Nah, kata dasarnya itu makan. Nah, kata imbuhannya itu an. Jadi kalau digabungkan menjadi makanan. Nah, itu namanya kata turunan. Nah, di sini ada lagi contohnya menulis. Kata dasarnya apa? Nulis. Nulis. Imbuhannya me. Nah, kalau digabungkan menjadi menulis. Nah, ini kata imbuhannya awal atau akhir? Awal atau akhir? Awal atau akhir? Awal. Ini ada di depan, berarti kata imbuhannya itu awal. Nah, di sini ada lagi nih pekerjaan. Nah, kata dasarnya apa? Kerja. Nah, kata imbuhannya apa? Pe dan an. Berarti kata imbuhannya itu di awal dan di akhir. Oke, kali ini kakak mau jelasin tentang penggunaan tanda baca. Ada yang tahu nggak penggunaan tanda baca itu apa? Nih. Penggunaan tanda baca berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Di sini ada 1, 2, 3, 4 nih kak. Salah satunya ya, kakak mau jelasin ada baca titik nih. Pernah nggak kalian baca terus ada tanda titik? Pernah nggak? Pernah. Contoh ya, kakak namanya siapa? Jessica. Contohnya kayak gini.
Jessica pergi ke sekolah. Berarti di akhir tanda pintar. Apalagi contoh yang lainnya. Ibu sedang memasak di dapur. Berarti tanda titiknya di mana? Di belakang. Diangkat, dibaca apa? Ada. Habis dapur dikasih tanda titik. Pintar. Selanjutnya ada tanda baca koma. Kalian pernah nggak baca terus ada tanda baca koma? Pernah. Contohnya apa? Oh, pinter. Kalau ada koma harus berhenti. Kayak gini contohnya ya. Kakak namanya siapa, Kak? Wisnu. Wisnu membeli sayuran. Nih, coba kita baca bareng-bareng cara dan tanda bacanya. Yuk, Wisnu membeli sayuran berupa Jagung, bayam, dan toge. Jadi penggunaannya harus berhenti dulu ketika ada huruf koma. Pintar. Berikutnya ada tanda baca tanya. Apa sih tanda baca tanya? Tanda baca tanya sih. Ada yang tahu nggak? Tanda baca tanya. Biasanya ada bacaan apa tuh? Bertanya, ya. Biasanya ada kata-kata nih kayak gini. Contoh ya. Kakak namanya siapa, Kak? Oki. Coba, contohnya ini. Sekarang Opi sedang di mana? Berarti menunjukkan apa tuh? Bertanya kan? Berarti apa? Hah? Kata-kata apa? Pacaran nggak boleh pacaran dong. Salah kayak ini. Tanda baca tanya itu fungsinya untuk bertanya. Ibu sedang apa? Berarti tandanya harus ada tanda bacaan tanya. Kalau tanda baca seru biasanya digunakan untuk bacaan apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Panggil. Apalagi? Perintah. Perintah, pintar. Perintah contohnya. Coba baca. Matikan lampu itu. Berarti itu pertanyaan apa? Pertanyaan tanya apa seru? Apa perintah? Perintah kan? Matikan lampu itu. Berarti kita disuruh merintah. Matikan lampu itu, tutup jendela itu. Berarti termasuknya kalimat tanda baca Jadi udah bisa. Tanda baca titik, koma,